Halo guys, welcome to my channel. Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe, sudah komen, juga like video aku di YouTube. Dan buat kalian juga yang sudah regularly nonton live aku di TikTok. Thank you. Dan seperti biasa, kali ini kita akan melihat bagaimana perasaan dia ke kamu dan perasaan dia terhadap hubungannya kalian, gitu ya. Dan kita punya 3 file di sini. Ada file yang pertama dengan amethyst crystal. Pakai intuisi kamu ya. Kamu boleh memilih dengan kristal atau kartu. Untuk file yang pertama adalah ini. Again, pakai intuisi kamu. Kalau kamu ketarik di amethyst crystal atau whisper of love number 49, maka kamu ada di file yang pertama. File yang kedua kita punya blue Caribbean crystal yang ini. Jika kamu energinya ketarik di sini, maka kamu ada di file nomor 2 dengan kartu The Whisper of Love nomor 36. Oke. File yang ketiga ada rose quartz yang ini. Take a look. Jika intuisi kamu ketarik di sini, maka kamu ada di file yang ketiga dengan kartu Whisper of Love nomor 44. Kamu bisa pause videonya dan kemudian lihat lagi kira-kira intuisi kamu ada di kristal yang mana atau kartu yang mana. Jadi kamu bisa punya 2 cara untuk memilih file kamu ya, melalui kristal atau melalui kartu. Oke. Tentukan pilihan kamu, and I'll see you in your pile. Bye. Hai, file number 1. Buat kamu yang milih amethyst, kristal yang pertama, dan kartu The Whisper of Love nomor 49. Kartu ini tuh mau bilang bahwa action speaks loudly. Express your love through actions. Jadi aku pertama kali ngelihat kartu ini tadi setelah aku shuffle memilih file gitu ya, aku merasa mungkin kamu yang milih file ini melihat pasangan kamu atau orang yang ada dalam pikiran kamu itu dari bentuk tindakannya dia atau caranya dia ke kamu tuh ragu gitu tentang perasaannya dia ke kamu gitu ya. Sementara mungkin kamu di file ini tuh sudah benar-benar secara perasaan mungkin sudah cukup mengekspresikan dan menunjukkan bahwa kamu suka sama dia, kamu sayang sama dia gitu ya. Tapi sepertinya dari dianya mungkin kamu merasa masih kurang atau bahkan gak kerasa gitu ya caranya dia ke kamu, menunjukkan perasaannya dia gitu. Sorry. Oke. Tapi itu kesan pertama aku. Kita tentunya akan lihat pakai tarot gitu ya, energinya dia. Jadi aku akan tanya, yang pertama adalah bagaimana perasaan dia ke kamu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan dia terhadap hubungannya kalian gitu ya. Dan yang terakhir, semesta mau bilang apa terkait hubungannya kalian ini gitu ya. Aku juga akan ngasih beberapa tips buat kamu gitu ya di bagian akhir reading. Oke, file pertama, let's start. Perasaannya dia ke kamu untuk file yang pertama. Perasaannya dia ke kamu untuk file yang pertama.
Oh ya, sambil aku disclaimer dulu bahwa ini collective reading, jadi reading buat banyak orang, dimana mungkin ada beberapa pesan yang resonate, cocok dengan situasi kamu, tapi ada juga yang mungkin tidak resonate gitu ya. Jadi yang tidak cocok jangan diproses, berarti itu pesannya bukan buat kamu ya. Alright, dear spirit, give me more their feeling towards my pile number 1. Sorry, perasaan dia untuk kamu di pile nomor 1. Terlalu banyak. Aku lihat ada two of cups, tapi karena terlalu banyak kita lihat. Kalau memang dia akan muncul, dia akan muncul ya. Sorry ya, aku lagi not feeling well, jadi dari suara aja udah kedengeran. Jadi maafin aku kalau aku harus ehem di tengah ya. Oke, nice. Jadi pile yang pertama, secara perasaan memang dia yang pertama, kartu yang pertama keluar adalah Knight of Swords. Knight ini ditarot energinya slow gitu ya, pelan gitu. Jadi mungkin dia dari cara dia mengungkapkan perasaan maupun tindakannya dia gitu, very slow, nggak secepat kamu gitu, nggak seluwes kamu, tidak seartikulatif kamu, tidak seekspresif kamu gitu ya. Tapi kalau mau dibilang perasaan, wah perasaannya dia besar ke kamu gitu ya. Ada strength card di sini, dia melihat dia melihat kamu tuh adalah sosok yang kuat gitu, dan dia melihat bahwa dia memilih kamu karena memang kamu figur yang bisa ngimbangin dia gitu. Mungkin kamu di pile yang ini pasangan kamu cukup pendiam gitu ya, atau introvert, jadi agak kaku gitu mengekspresikan rasa gitu, sementara kamu karakternya bisa ngimbangin dia gitu ya. Dan strength card di sini tuh benar-benar nunjukin bagaimana perasaan dia ke kamu gitu. Dia suka sama kamu karena memang kamu bukan pasangan yang biasa gitu, yang bisa dia temukan kekuatan yang kamu tunjukkan gitu ya. Energinya kamu tuh beda gitu dari yang lainnya, makanya dia milih kamu. Kemudian ada Three of Cups gitu ya. Jadi sebenarnya setiap kali kalian bersama gitu ya, kamu menciptakan rasa fun gitu. Jadi nggak drama gitu ya, karena energi Three of Cups tuh energi kayak menikmati masa-masa bersama, bahkan mungkin hubungannya kamu bisa offer, bisa jadi pasangan, bisa jadi sahabat buat dia gitu ya, dengan Three of Cups gitu. Nah memang dia sempat terasa menjauh dari kamu gitu ya, kayak tiba-tiba berjarak gitu, dan kamu nggak tahu alasannya apa. Nanti aku akan coba cek alasannya apa gitu ya, kita clarify. Tapi ini cukup membuat kamu mungkin sampai mampir di channel aku dan melihat postingan ini, penasaran mungkin karena ada momen ini gitu, momen dimana dia sempat menjauh dari kamu gitu for no reason. Dan sekarang sih kalau dari energi dia sudah kembali lagi gitu ya ke dia yang sayang sama kamu, dia yang cinta sama kamu. Dia melihat kamu itu adalah suami atau istri material gitu, asik. Wife or husband material, dimana kamu tuh, dia sudah berpikir bahwa kalian tuh kalau bersama gitu ya, komitmennya kuat di masa depan, maka kalian tuh pasangan yang cocok gitu. Atau kalau kalian yang sudah dalam perkawinan gitu, sekarang ya udah menikah gitu, maka dia sudah melihat bahwa kamu tuh ya, dia nggak salah milih gitu ya, bahwa kamu istri atau suami yang tepat buat dia gitu. Jadi secara perasaan aku melihat kuat ya, cuman kita perlu clarify
kenapa ada momen yang tiba-tiba dia punya jarak gitu sama kamu. Oke, kita coba clarify. Please clarify Eight of Cups here. Oh, oke. Jadi rasa dia kemarin sempat menjauh ke kamu itu karena mungkin dia merasakan, aku nggak tahu ya, insecure-nya dia tiba-tiba muncul gitu. Kayak dia ngerasa bahwa perannya dia dalam hubungan ini tuh mulai kamu pertanyakan gitu ya. Dan dengan kartu The Swords and Rose gitu ya, dia ngerasa bahwa ada momen dimana kamu mungkin tidak sengaja, tidak secara sengaja gitu ya, kamu mungkin niatnya bertanya, tapi mungkin momen itu membuat dia ngerasa, ini apakah kamu nggak percaya gitu sama aku gitu. Kayak kamu mungkin sempat berpikir bahwa ada yang dia tutupin gitu dari kamu gitu ya. Nah, itu membuat dia yang ada dalam energi Ten of Pentacles yang melihat kamu adalah orang yang dia pilih untuk masa depan gitu ya, ditambah lagi yang dia mungkin pendiam dan gak bisa mengekspresikan rasa gitu ya, itu ngerasa kayak cukup kepukul gitu dan membuat dia sempat menjauh gitu dari hubungannya kalian. Menjauh ini tuh kamu kayak kerasa dia tiba-tiba kontaknya tuh tiba-tiba berkurang, atau kalau kalian yang udah menikah mungkin di rumah lebih banyak diam, lebih banyak menghindar gitu ya. Kelihatan lah gitu bahwa dia agak berbeda gitu ya. Nah, itu karena dia sempat merasa bahwa kamu mempertanyakan dia gitu, ketulusannya dia gitu ya. Apakah dia bisa menjadi sosok yang melindungi kamu atau enggak gitu ya. Itu yang membuat dia sempat menjauh. Alright, take it what resonate. Kita sekarang lanjut ngelihat bagaimana perasaan dia terhadap connection atau hubungannya kalian ya. So far so good buat kamu yang milih pile nomor 1. Oke, King of Wands. Jadi walaupun dia pendiam, dia cukup punya kepercayaan diri gitu ya, bahwa di hubungan ini tuh kamu nggak bisa dapetin orang yang seperti dia lah gitu ya, in a positive way. Bukan narsis, bukan over pede gitu ya, nggak, bukan. Tapi lebih ke dia tahu bahwa dia bisa melindungi kamu gitu ya, bisa ya ibaratnya kalau dibawa arisan nggak malu-maluin lah gitu, karena dia merasa bahwa secara penampilan gitu ya, secara kreativitas, secara karisma gitu, dia ngerasa bahwa dia tuh orang yang cukup oke gitu ya, nggak malu-maluin gitu, dan dia punya kepercayaan diri ini gitu. Dan dia memang punya energi king di sini, walaupun dia pendiam dan nggak terlalu bisa mengekspresikan perasaannya dia. Tapi aku ngelihat satu hal yang positif dari King of Wands adalah sosok yang calming gitu ya, yang kalem gitu ya. Tapi kamu bisa ngerasa gitu bahwa dia menjaga kamu banget gitu ya, dengan caranya dia gitu. Gak banyak bicara, tapi bisa menunjukkan bahwa dia mampu menjaga kamu, dia mampu mengimbangi kamu gitu ya. Dan dia tahu bahwa dia tipenya kamu gitu. Gitu ya. Memang di dalam hubungan kalian salah satu tantangannya adalah banyak hal yang kalian kurang bersepakat gitu ya. Khususnya kayak ngomongin pekerjaan, ngomongin hobi gitu ya, ngomongin mungkin ide-ide bisnis atau ide-ide bisnis di masa depan tuh biasanya kalian suka beda pandangan gitu. Tapi balik lagi, karena
secara fondasinya kalian itu kuat, jadi masalah-masalah komunikasi yang spesifik khususnya untuk bidang pekerjaan dan apa ya, ide-ide bisnis gitu ya, atau ide-ide masa depan kalian mau ngapain, masih suka jadi tantangan. Menurut aku sih hanya jadi konflik yang tetap bisa diatasi, bukan konflik yang serius gitu dalam hubungannya kalian. Dan dia melihat koneksinya kalian itu, cintanya begitu besar ya, baik dari kamu maupun dia gitu. Dan kartu Ace of Cups ini ada di tengah gitu ya, persis di bawah Three of Cups. Jadi kalau kamu ngelihat gitu ya, dari gambar dan intuisi kamu bisa kamu pakai bagaimana perasaannya benar-benar dijaga gitu ya, dirawat gitu ya. Dan ini menjadi salah satu kekuatan dari hubungan kalian gitu. Dia melihat hubungan ini, cintanya dia sudah berikan, sudah dia komitmenkan gitu ya. Dan somehow dia juga melihat bahwa kamu juga mencintai dia dengan cara yang sama gitu ya, bahkan lebih mungkin gitu. Ingat, ini kita lagi bacain dia ya. Mungkin kalau aku buka kartu tentang kamu gitu ya, mungkin yang keluar di kamu tuh Queen of Cups, bagaimana kamu melihat perasaan ini, or bahkan the Empress gitu ya. Oke. Nah, balik lagi ke tadi, momen dimana dia sempat dipertanyakan, kamu sempat gak percaya ke dia, dan itu sempat membuat dia menjauh. Dia memang masuk ke dalam hermit mode ya. Hermit di tarot itu kayak momen dimana momen introspeksi. Nah, ketika dia introspeksi ini memang benar-benar dia membatasi komunikasi gitu, lebih banyak diem. Bahkan kalau kamu yang pacaran mungkin dia no kontak buat beberapa waktu gitu ya, karena benar-benar mungkin kena egonya dia gitu ya. Ingat, dia punya energi king di sini, jadi di samping king ini apa ya, punya karisma yang masing-masing dari setiap kartu yang keluar di tarot. King of Wands, King of Swords, maknanya kan beda-beda ya. Tapi king ini pada dasarnya punya apa ya, namanya juga raja ya, jadi egonya tuh bisa bermain ketika dipertanyakan gitu, kayak kesenggol gitu egonya. Nah, dia sempat masuk di dalam hermit mode. Hermit mode ini mungkin pada saat dia introspeksi, ini kalau aku terus dipertanyakan kayak gini gitu ya, percuma juga gitu kita punya perasaan cinta gitu ya, kita udah ngebangun hubungannya, tapi aku kayak masih ngerasa dipertanyakan gitu. Nah, menurut aku saat ini tuh dia udah selesai gitu dengan hermit mode-nya, karena sudah kebalik gitu ya, sudah in reverse di aku gitu. Jadi ini sempat menjadi bahan refleksinya dia gitu, mau diapain gitu hubungan ini. Dan tentunya hasilnya membahagiakan dengan Death card, Rebirth. Jadi apa yang dia dapatkan dari hermit mode itu, dia tahu bahwa ya balik lagi gitu ke perasaannya dia yang utama gitu ya terhadap hubungan ini. Dia melihat kalian saling mencintai gitu. Jadi refleksinya dia itu bahwa dia dipertanyakan itu bukan berarti kamu meragukan gitu, tapi bisa jadi kamu hanya bertanya gitu ya, tidak dengan maksud untuk menyinggung perasaannya dia gitu. Sehingga death card keluar gitu. Death card keluar nih artinya ada transformasi baru gitu. Kalau dia sempat meragu, dia sempat berpikir untuk nyudahin, maka dia berpikir bahwa mengakhiri bukan apa namanya, bukan solusi gitu. Alright, kita ke pertanyaan yang terakhir. Semesta, terlalu banyak, mau bilang apa gitu ya. Kalau dari semesta, kira-kira hubungannya kalian seperti apa gitu ya. Dear Universe, advice for this relationship, my pile number 1 please. Five of Wands, High Priestess, Three of Swords in reverse,
Two of Cups. Okay. And the Knight of Pentacles. Oke. Semesta mau bilang memang hubungan ini tuh sama-sama harus saling memperjuangkan gitu ya, harus sama-sama berusaha gitu. Dengan kartu Five of Wands, gitu ya. Jadi memang harus seimbang gitu, bahwa kalau kamu upayanya besar untuk berjuang untuk hubungan ini, maka dia juga harus sama gitu. Kalau enggak, hubungan ini akan terus mengalami tadi masa-masa dimana kamu mempertanyakan gitu, kamu tuh sayang nggak sih sama aku gitu ya. Karena balik lagi, dia yang pendiam, dia yang cukup introvert, jadi kamu nggak bisa ngebaca perhatiannya dia gitu. Terus juga it requires intuisi gitu ya. Jadi semesta mau bilang ke kamu bahwa kamu harus pakai intuisinya kamu benar-benar untuk melihat red flags, bendera merah, bukan kode-kode yang dimana kamu merasa bahwa ada batasan yang kamu harus buat gitu. Kalau menurut kamu memang bentuk tindakan nyata dia terhadap perasaannya dia ke hubungan ini menjadi salah satu cara kamu melihat komitmennya dia, maka kamu harus nyampaikan itu gitu. Dan intuisinya kamu juga harus kamu bangun untuk bisa kamu pakai ketika kamu merasa nggak nyaman gitu ya. Nah, semesta juga mau bilang bahwa hubungan ini tuh cukup fragile, rapuh gitu, sehingga gampang sekali dalam situasi tiba-tiba sakit hati banget gitu ya, dengan Three of Swords in reverse gitu. Jadi kalau aku mau bilang, your angel number is 333. Jadi ke Google aja, lihat 333 angel number gitu ya. Kalau keluar dalam bahasa Inggris, diterjemahin aja pakai Google Translate. Aku ngelihat bahwa situasinya, hubungannya kalian ini gampang banget gitu sakit hati. Balik lagi gitu, ketika kamu ngerasa tindakannya dia tidak sesuai dengan perasaannya dia, tidak menggambarkan perasaannya dia, maka kamu gampang banget sakit hati. Bahkan mungkin kamu akan cepat untuk bilang, ya udahlah, sudahin aja, udahlah, putus aja gitu ya. Dan dari sisi dia gitu, ketika dia dipertanyakan perasaannya dia gitu ya, atau mungkin kamu curiga sama dia, maka Two of Cups-nya kebalik gitu ya. Two of Cups nih energi yang menetap sebenarnya, energi cinta yang berbalas gitu ya. Tapi semesta mau bilang gitu, ketika egonya kesenggol, kamu mempertanyakan cara dia menunjukkan perasaannya dia, maka dia akan cepat sekali gitu meragu gitu, kayak langsung motivasinya tuh drop gitu terhadap hubungan ini gitu ya. Nah, untuk energi kira-kira buat kamu nih, buat yang single gitu ya, kapan gitu kira-kira dia akan mewujudkan, misalnya ngajak kamu kawin atau ngajak kamu mungkin tunangan gitu ya. Energinya slow ya, jadi mungkin dia masih butuh waktu untuk mewujudkan itu dalam realita gitu ya. Mungkin dia masih nabung, mungkin dia masih harus struggling dulu dengan pekerjaannya dia gitu ya, sehingga dia bisa ngasih komitmen ke kamu. Oke, pile one, that's all I have for you. Ingat, ini collective reading, take it what resonate. Yang cocok buat kamu, yang nggak cocok dibuang aja gitu ya, berarti pesannya bukan buat kamu. Terima kasih banyak, and I'll see you in my next reading. Bye bye. Halo pile 2, buat kamu yang milik kristal Blue Caribbean dengan Whisper of Love card nomor 36 yang ini, maka kamu ada di pile kamu sekarang. Sebagai disclaimer dari aku, ini adalah collective reading,
jadi reading untuk banyak orang gitu ya. Jadi take it what resonate buat kamu gitu ya. Dan kalau pesannya nggak cocok buat kamu, berarti pesannya buat orang lain ya. Oke, aku punya 3 pertanyaan hari ini. Seperti di awal video aku bilang bahwa aku akan melihat perasaannya dia ke kamu, perasaannya dia terhadap hubungan atau connectionnya kalian, apapun bentuk hubungannya, masih PDKT atau udah pacaran gitu ya, atau lagi putus atau udah menikah gitu, kita akan lihat. Terus kemudian semesta mau bilang apa gitu ya terhadap hubungan kalian. Nanti ada beberapa tips juga, biasanya aku akan ngasih advice sedikit dari pesan semesta buat kalian terkait hubungan ini. Okay, let's start. Dear Spirit, for my pile number 2, perasaannya dia untuk pile yang kedua. Jadi pada saat aku shuffle pile nomor 2 ini dan kartu Whisper of Love nomor 36 keluar, aku ngelihat kamu yang milih pile ini mungkin secara energi kamu ngerasa kayak kamu udah demotivasi gitu ya, udah gak punya semangat lagi gitu di hubungan ini gitu. Karena kesini mungkin hubungannya tambah toksik gitu ya, lebih sering berantem gitu ya, sehingga kamu udah gak bisa ngerasain gitu perasaan bahagia, perasaan nyaman dari hubungan yang kalian jalani gitu. Buat kamu yang lagi PDKT, kamu mungkin lagi kayak ngerasain ini dia tuh bener-bener mau serius gak sih gitu ya, kok PDKT mulu, PDKT aja terus gitu ya. Jadi kayak kamu ngerasa nggak dapet kejelasan gitu. Dan jadi aku sempat berpikir kamu yang di pile ini tuh kayak ngerasa udah kebingungan gitu ya dengan hubungannya kalian gitu, dan sempat mempertanyakan tentunya sebenarnya dia ngelihat aku kayak apa gitu sekarang. Oke, 3 kartu udah keluar. 2 more cards, Spirit, for my pile number 2. 2 more cards. Oke, buat kamu yang di pile yang ini, sebenarnya secara perasaan gitu ya, perasaannya dia ke kamu tuh kuat gitu ya, ada gitu, bukannya nggak suka gitu, cuman kayaknya dia lagi kedistraksi sama pekerjaan gitu, kayak fokusnya dia tuh memang saat ini bukan pada hubungannya kalian, tapi kayak pekerjaan, keuangan gitu ya. Dan dia sebenarnya sedang berusaha untuk bisa ngimbangin gitu dengan the temperance di sini gitu, supaya dia masih tetap punya waktu buat kamu, sama punya waktu dengan fokusnya dia gitu untuk pekerjaan dan keuangan gitu ya. Memang betul bahwa di kamu tuh terasa bahwa hubungannya toksik karena ada the devil card di sini gitu ya. Mungkin saking sensinya dia di isu pekerjaan dan keuangannya dia menjadi sosok yang sangat nggak bisa diajak ngomong, dan sosok yang cukup keras egonya gitu ya. Jadi kamu mungkin niatnya ngomong baik-baik malah kena semprot gitu, diasemin gitu ya. Dan memang untuk masalah, aku nggak ngelihat ini tentang hubungannya kalian, tapi mungkin di isu yang lain dia kayak ngerasa ketutup gitu, kayak nggak ada awalan baru gitu buat dia gitu ya. Dan bahkan di beberapa dari kalian, very specific, sempat putus gitu ya, sempat no kontak gitu ya, tapi sekarang udah balikan lagi karena ada kartu Ten of Swords yang in reverse gitu. Jadi sempat mengalami momen dimana kalian harus berpisah gitu ya, tapi aku clarify dulu untuk the Fool, kenapa the Fool-nya kebalik di sini. Let's see. Jadi wajar kalau kamu mempertanyakan gitu ya, dan kamu udah gak bisa lagi ngelihat kekuatan dari hubungan ini gitu, karena dia yang memang fokusnya
lagi kedistraksi banget sama pekerjaan dan keuangan. Dear Spirit, please clarify the Fool for me, please. Please clarify the Fool for my pile number 2, please. Oke, sampai terbang dia. Kita lihat ya. Oh ya, betul. Dia memang benar-benar lagi punya masalah dengan stability gitu ya. Dan lagi coba bertahan gitu dengan isu pekerjaan dan keuangannya dia gitu. Dan ini sangat wajar sekali ketika kemudian aku nggak bilang membenarkan dia ya. Ya ideally kan dia berbagi bebannya dia sama kamu gitu. Ya ngomong aja kalau memang butuh waktu untuk lagi mikirin tentang keuangan, pekerjaan gitu, kamu pasti bisa ngerti. Cuman masalahnya dia datang dengan the devil gitu. Jadi kayak dia menunjukkan itu ke kamu tuh malah jadinya berantem gitu ya. Tapi secara perasaan aku lihat imbang gitu. Cuman dia struggling betul-betul untuk memberikan waktu yang imbang buat kamu dan masalah yang dia hadapi gitu. Jadi wajar ketika kamu mempertanyakan perasaannya dia ya, karena memang konsentrasinya dia sedang tidak pada hubungan, tapi sedang pada stabilitas keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Oke, pile nomor 2 kita lihat sekarang. Kita akan tanya perasaannya dia terhadap hubungan kalian. Dear Spirit, for my pile number 2, bagaimana perasaan orang yang ada dalam pikiran mereka terhadap hubungan atau koneksi yang mereka punya sekarang. Oke. Five of Cups. Four of Wands. Ace of Pentacles. Two more cards for my pile number 2. Two more cards. Ambil ini. Okay. One more card. Okay. Good. Happy deh ngelihatnya. Oke, dia memang sempat galau gitu ya dengan perasaannya dia, karena benar-benar stabilitas itu, mungkin keuangan, pekerjaan itu menjadi salah satu fondasi kuat juga gitu buat dia selain hubungan kamu dan dia gitu. Jadi dia sempat galau mikirin dampak dari situasi keuangannya dia ke hubungannya kalian dengan Five of Cups. Tapi sebenarnya dia tahu gitu bahwa secara perasaan gitu ya, rasa suka dan chemistry-nya kalian tuh dia tahu kuat gitu ya, bahwa kalian bisa saja menikmati hubungan ini dengan baik-baik aja gitu, walaupun dia sedang punya masalah dengan stabilitas pekerjaan dan keuangannya dia gitu ya. The Fool di sini dia kayak kerasa mungkin ada beberapa hal yang dia janjikan ke kamu gitu, yang dia komitmenkan ke kamu harus tertunda dulu gitu karena masalah finansial dan karirnya dia gitu ya. Dan kemudian secara perasaan, kalau yang tadinya kamu sempat putus gitu ya, atau sempat ada no kontak gitu ya, sekarang tuh dia mulai kuat kok, ada perasaannya buat dia. Page of Cups, lebih terbuka, lebih menunjukkan rasa sayangnya dia gitu ya, karena dia tahu hubungan ini tuh hubungan yang dia inginkan gitu ya, hubungan yang dia pilih gitu untuk bertahan gitu. Jadi menurut aku di tengah ujian keuangan dan pekerjaannya dia, dia tetap percaya gitu dengan hubungannya kalian gitu ya. Dan the Star, ini dia melihat hubungannya kalian. Dia tahu hubungan ini penuh masa depannya ada. Dia manifestasinya dia terhadap hubungan ini juga kuat gitu ya. Jadi dia punya harapan masa depan buat hubungan ini.
I'm not feeling well guys, jadi suaranya agak begini. Maafkan aku kalau aku harus di tengah-tengah ya. Jadi ini dia merasa bahwa manifestasinya dia buat hubungan ini, harapannya dia buat hubungan ini tuh menjadi salah satu bagian penting gitu dari hidupnya dia gitu ya. Ini cara dia melihat. Kalau kamu masih penasaran bagaimana dia melihat hubungannya kalian buat file yang number ini, itulah perasaannya dia untuk hubungannya kalian. Oke, sekarang kita lihat semesta mau bilang apa untuk hubungannya kalian. Six of Pentacles in reverse, wajar. Mungkin saat ini kamu masih banyak yang harus ibaratnya membantu lah, agak nggak imbang secara perhatian dan waktu karena dia lagi fokus buat stabilitas dan keuangannya dia. Bahkan mungkin kalau kencan-kencan sesederhana itu kamu mungkin yang harus bayarin dulu gitu ya, atau ada beberapa hal yang mungkin kalau kamu udah berumah tangga, kalau kamu bekerja mungkin kamu harus mengcover dulu, atau kamu sebagai istri harus hemat-hemat dulu gitu ya. Tapi aku melihat bahwa semesta juga mau bilang karena kamu punya sosok Queen of Swords di sini, bahwa sebenarnya kamu tuh bisa menggunakan kemampuan kamu dalam berkomunikasi gitu, dan itu salah satu kekuatan kamu untuk ngomong sama dia gitu. Kalau kamu punya masalah stabilitas, punya masalah keuangan, ya kamu ngomong aja, jangan diam gitu, jangan gengsi gitu. Kita kan pasangan ya, mungkin aku nggak bisa bantu menyelesaikan masalah kamu gitu, tapi kan dengan aku mendengar, dengan aku selalu ada, bisa dengerin keluh kesah kamu, kan itu mana tahu bisa ngebantu dia juga gitu dalam proses dia survive gitu ya. Nah betul, egonya memang kesenggol gitu, dia ngerasa ketika dia tidak stabil gitu secara finansial dan keuangan tuh, dia kayak ngerasa egonya tuh turun gitu ya, drop dengan di Emperor in reverse gitu, karena dia merasa salah satu kekuatan yang dia pikir kamu suka sama dia adalah stabilitas atau pekerjaan atau finansial yang dia punya gitu, dan sementara saat ini tuh dia sedang tidak baik-baik aja untuk komponen itu gitu ya. Dan dia ngerasa spirit juga mau bilang ke kamu dengan Queen of Pentacles in reverse di sini gitu ya, bahwa kamu sebenarnya dengan dalam situasi ini juga jangan meragu terhadap komitmennya kamu dan kemandirian kamu gitu ya, bahwa kamu dan dia memang pasangan tapi adalah dua orang yang berbeda gitu. Jadi masalah yang dia hadapi ini juga mungkin bisa malah jadi motivasi buat kamu gitu. Jangan sampai energi kemandirian kamu, komitmen kamu ikut goyang gitu ya, ikut ketarik gitu dengan energinya dia yang sedang memang struggling betul-betul dengan masalah finansial dan pekerjaannya dia gitu ya. Ini spesifik banget ya, file nomor 2. Jadi buat kamu yang misalnya nggak resonate, mungkin kalian bisa skip, bisa lihat file yang lain gitu ya. Karena ini very spesifik buat mereka yang punya masalah dalam hubungan, tapi nggak tahu kenapa pasangannya berubah. Nah ternyata ada masalah keuangan dan karir yang mungkin pasangannya cukup gengsi atau egonya mereka cukup kesenggol gitu kalau misalnya mau terbuka sama kamu gitu ya. Nah sebenarnya semesta mau bilang ketika kamu mempertanyakan lagi perasaannya dia gitu ya, kamu mungkin bisa mengingat lagi momen-momen dimana kalian saling mencintai gitu ya. Jadi ketika ragu itu datang, kamu bisa ingat lagi momen-momen. Mungkin agak susah ketika kamu ngerasa dianya egonya lagi begitu keras gitu ya, agak susah gitu untuk ingat yang manis-manis gitu. Tapi mungkin pesan yang lain adalah ketika kamu ngerasa mulai dipertanyakan, mulai sakit hati, ingat lagi gitu, it's me before you gitu ya. Jadi kamu selalu berorientasi pada kamu gitu. Jadi kalau if you feeling stuck, yang kamu pilih bingung, kamu mau pilih yang mana, maka pilihlah diri kamu. Oke, file nomor 2, that's all I have for you. Terima kasih banyak udah stay dengan aku untuk ngelihat semua full readingnya kalian di file nomor 2. And I'll see you in my next reading.
Bye-bye. Pile number 3 ya, number 3 ya. Buat kamu yang milih Crystal Rose Quartz dengan Angel Card nomor 44, kok Angel Card sih, sorry, Whisper of Love number 44. Sorry guys, I'm not feeling well, jadi kalau aku ahem-ahem di tengah, maafkan aku ya. Ini adalah readingnya kamu. Sebagai disclaimer, this is a collective reading, jadi reading buat banyak orang, dimana kamu ambil pesan yang resonate saja buat kamu gitu ya. Yang nggak resonate, yang nggak cocok, mungkin filenya bukan filenya kamu gitu, atau energi kita lagi nggak ketemu gitu ya. Aku, seperti yang aku jelaskan di bagian awal, aku mau tanya perasaannya dia kepada kamu kayak apa, terus kemudian perasaannya dia terhadap hubungannya kalian kayak apa, dan yang terakhir aku mau lihat semesta mau bilang apa terhadap hubungannya kalian ya. Sekarang kita ke perasaannya dia ke kamu. Terlalu banyak. Oke. One more card. Dari spirit. Perasaan orang yang ada dalam pikiran pile nomor 3 ke mereka. Please. One more card. Oke. Interesting. Nah, pada saat aku shuffle kartu kamu untuk milih pile yang pertama, aku pikir kamu kayak lagi dalam situasi bingung. Sebenarnya hubungan kalian itu dia maunya apa sih gitu ya, sama apa gitu yang dia butuhkan dari hubungannya kalian ini gitu, kayak karena terasa banget gitu bahwa kayak limbung hubungannya gitu ya. Itu yang aku ngerasain pada saat shuffle pile nomor 3 tadi gitu, untuk cari energi utamanya kalian gitu. Nah, kalau dari segi perasaan, mungkin kalian pernah, ini beberapa dari kalian ya, pernah putus gitu, berpisah, no kontak gitu. Tapi kemudian dia kembali nih dengan kecepatan penuh gitu ya. Dia berefleksi bahwa ada bagian yang dia harus perbaiki gitu dari hubungannya kalian. Dia mungkin gak cukup banyak mendengar, gak cukup banyak kasih waktu buat kamu, sehingga kamu akhirnya ninggalin dia, dan itu kayak pukulan besar buat dia gitu ya. Ketika kamu ninggalin dia, dia nggak pernah terpikir oleh dia bahwa kamu bisa ninggalin dia gitu. Nah, itu kayak dia disengat sengat semut kayak di apa namanya ya, kayak ketampar gitu, bahwa dia nggak bisa kehilangan kamu gitu ya. The Chariot. Bahkan mungkin ada yang dari kamu yang saat ini memilih pile ini mungkin sedang dalam proses untuk rekonsiliasi, balikan lagi gitu dengan pasangan kamu gitu ya, setelah konflik yang panjang. Dan dia memang sempat di masa the moon, galau gitu ya, ini masa introspeksinya dia, tapi udah selesai karena kemudian dia tahu bahwa dia nggak bisa kehilangan kamu. Dia mau berubah gitu ya, dia mau bertransformasi menjadi sosok pasangan yang benar-benar baru, yang energik, yang menunjukkan perasaan suka, mengembalikan chemistry-nya dia lagi ke kamu gitu ya. Walaupun memang dia sempat saat ini tuh meragu gitu, kira-kira kamu perasaan sukanya ke dia tuh masih ada atau enggak gitu ya, dengan Knight of Wands yang kebalik. Itu perasaannya dia ke kamu. Jadi pile ini cukup spesifik, mungkin pile rekonsiliasi kali ya, pile balikan gitu, pile yang lagi no kontak tapi terus kemudian mau balikan lagi. Again, take it what resonate ya. Kita sekarang ngelihat perasaannya dia terhadap hubungannya kalian kayak apa. Spirit, their feelings towards these connections for my pile number 3, please. Gak mau jatuh guys.
their feelings towards these connections for my pile number 3. Okay. Wow. Their feelings towards these connections terlalu banyak. Their feelings towards these connections, please. Their feelings towards these connections, please. Their feelings towards these connections. Ya, jadi menurut aku bener ini pile yang orang yang habis no contact dan mau rekonsiliasi gitu, mau balikan gitu. Jadi perasaannya dia pada saat aku shuffle kerasa banget gitu, ada rasa ragu-ragu tapi juga ada feeling nostalgia gitu ya. Ntar aku akan bacain ke kamu. Nunggu satu kartu lagi, kira-kira mau ngomong apa gitu ya. Their feelings towards this connection. Okay. Now, jadi dia tuh punya manifestasi besar buat hubungan ini dengan Seven of Wands gitu ya. Dia tahu bahwa hubungan ini tuh benar-benar hubungan yang dia inginkan gitu ya. Jadi ketika mungkin ada perpisahan kemarin atau ada konflik gitu ya, dia benar-benar manifest gitu, benar-benar berpikir gimana caranya supaya bisa kembali sama kamu gitu ya, untuk mengembalikan kepercayaan kamu ke dia. Dan momen-momen itu tuh dia melihat hubungannya kalian tuh very sweet gitu ya, nostalgia gitu, ngelihat foto-fotonya kalian, mungkin mengingat momen-momen saat kalian bersama dengan Six of Cups gitu ya. Dan kemudian dia tahu gitu bahwa kemarin itu dia mungkin secara perasaan kayak sempat kerasa menjauh gitu dari kamu gitu ya, kamunya ngerasa seperti itu gitu. Nah sekarang tuh dia mau menunjukkan ke kamu bahwa dia sudah kembali, I'm back, dengan perasaan yang penuh, walaupun dia melihat bahwa dia ragu gitu, kamu masih tertarik ke dia atau enggak gitu, perasaan kamu masih sama atau enggak gitu ke dia gitu ya. Dan tentunya walaupun energinya slow, Knight of Cups, tapi dia pelan-pelan tahu bahwa dia harus lebih nyata lagi nunjukin perasaannya dia ke kamu, perasaan cinta khususnya ya. Karena kamu bener-bener gak ngerasain itu gitu, kamu gak ngerti dia maunya apa, kamu gak ngerti apa yang dia inginkan dari kamu gitu ya, dan dia tahu itu. Jadi dia sudah berpikir bahwa kalau dia mau hubungan ini bertahan, maka dia harus lebih terbuka gitu, nunjukin perasaan cintanya dia ke kamu gitu. Kalau enggak, kamu akan pergi lagi gitu, dan dia akan masuk lagi di fase ini gitu ya. Nah itu perasaannya dia terhadap hubungannya kalian. Sekarang kita lihat spirit mau ngomong apa. Oke, Justice, Seven of Cups, lucky number, angel number kamu 777 ya, kamu bisa lihat di Google, angel number 777. Kalau keluar dalam bahasa Inggris kamu bisa pakai Google Translate untuk terjemahin ya. Angel number kamu 777. Itu mungkin ada pesan semesta buat kamu. Oke, the devil ya. Oke. Now semesta mau bilang sama kamu gitu ya, bahwa kamu diminta untuk bisa
melihat apakah ketika dia kembali nih ke kamu setelah pasca konflik gitu ya, pasca putus atau pasca no kontak, apakah dia bisa memberikan hubungan yang fair buat kamu, fair dalam definisinya kamu, karena pasti ada alasan kamu sampai ninggalin dia kan ya, karena kamu nggak tahu sebenarnya dia perasaannya kayak apa yang dia cari dari hubungan ini nggak jelas gitu ya. Itu membuat kamu mungkin sempat ngerasa bahwa kamu ninggalin dia gitu, atau malah konflik terjadi gitu. Jadi semesta mau bilang gitu ya, dengan the justice in here, semesta mau bilang bahwa kalau kamu kembali atau sekarang ini sudah kembali sama dia, maka kamu perlu melihat dia gitu ya, apakah kemudian dia benar-benar berubah dan bisa memberikan hubungan yang adil buat kamu gitu ya. Kamu memang masih dalam masa bingung gitu ya, mungkin juga sebenarnya saat kalian putus ini kamu sudah dekat sama orang lain atau udah dalam tahap move on gitu ya. Jadi mungkin sekarang ini kamu dalam masa kebingungan gitu, melihat apakah benar aku harus balikan lagi sama dia, atau justru aku udahlah gitu ya, sudahin aja karena aku nggak yakin dia bisa berubah gitu ya. Jadi pakai intuisi kamu untuk melihat kalau misalnya kembali apakah dia benar-benar bisa memberikan rasa adil, fair gitu dalam hubungan yang kamu harapkan. Semesta juga mau bilang bahwa pasangan kamu ini memang ketika kalian punya konflik tuh cukup besar gitu egonya ya, jadi sangat mungkin gaslight terjadi gitu. Jadi mungkin masalahnya dia yang salah, tapi kemudian karena dia emosinya langsung, tempernya langsung naik gitu ya, temperamennya dia langsung naik, bisa aja tiba-tiba kamu yang salah, dan itu mungkin yang membuat kamu lelah gitu ya, dan kamu gak jelas sebenarnya dia butuhnya apa gitu dari hubungannya kalian gitu ya. Dan kamu juga sebenarnya saat ini sedang berpikir gitu, masa depan apa yang bisa dia tawarkan di hubungan ini gitu ya, kejelasan itu. Semesta bisa ngerasain energi itu dari kamu, sehingga kemudian salah satu pertimbangan yang tadi dengan justice card yang pertama keluar, kamu perlu mikirin kira-kira kalau aku milih dia lagi, kembali sama dia gitu ya, masa depan yang sebenarnya kalian definisikan di dalam hubungannya kalian ini tuh sebenarnya seperti apa gitu ya. Dan kalau dia dari pandangannya dia udah jelas, kira-kira adil nggak buat kamu dengan itu gitu. Karena again, the call is yours gitu ya. Jadi keputusannya sebenarnya ada di kamu gitu. Kamu punya kendali dalam hubungan ini secara adil tentunya gitu ya. Jadi ketika kamu ngerasa nggak fair, nggak cocok dengan kamu tinggal bilang gitu ya ke dia gitu. Dan salah satu hal mungkin pesan semesta yang perlu kamu pertimbangkan adalah pertama di kamu, kesiapannya kamu gitu ya, secara karir dan finansial buat kamu lebih mandiri gitu ya. Jadi jangan sampai energi kamu kesedot dengan masalah konflik hubungan ini sehingga kamu menjadi lupa gitu bahwa kamu juga butuh invest ke self growth-nya kamu gitu ya, untuk kemandiriannya kamu, baik dari segi pekerjaan gitu ya, kemandirian kamu. Terus jangan sampai energi asmara tuh terus kemudian membuat kamu lupa terhadap fokus kamu pada diri kamu, membahagiakan diri kamu, membangun potensi diri kamu gitu, karena ini energi yang cukup melelahkan gitu, nyedot energi yang cukup besar gitu. Alright, pile number 3, pile nomor 3 yang milih rose quartz yang ini. That's all I have for you. Thank you so much. Take it what resonate, yang tidak resonate nggak usah diambil gitu ya, dibuang aja, nggak usah diproses gitu. If you like this video, you can subscribe, like, share your comment, bagian mana mungkin yang menurut kamu resonate gitu, or share your experience, pengalaman kamu gitu ya, mana tahu pengalaman kamu bisa membantu viewers ya, viewers yang lain. Oke, aku juga ada di TikTok. Please go check the descriptions, link untuk kamu yang juga suka main TikTok gitu ya. I'm available in TikTok live, kamu bisa interaktif nanya dengan aku ya. Oke, pile 3, thank you so much and I'll see you in my next reading. Bye bye.